Halo, jadi sekarang kita akan masuk ke pengkodingan Gauss dan Gauss-Jordan. Seperti yang saya katakan tadi, untuk fungsi Gauss dia akan memiliki dua set for. Di sini ada dua set. Jadi for yang pertama ada 3, for yang kedua ada 2. Ini untuk back substitution, kemudian ini untuk loop eliminasi. Nanti Python yang bagian sini kita akan edit ya, karena setelah saya cocok-cocokkan ini tidak sesuai lagi. Kemudian kita lihat dulu di sini. Saya menggunakan array yang ini. Kita gunakan array yang sama dengan ininya aja, dengan video yang sebelumnya aja. Oke, arraynya itu kita gunakan 3 array yang ini. Pertama yang saya lakukan adalah tentu saja for k. Kalau kalian misalnya sudah tonton video yang sebelumnya, for k ini adalah bagian center, jadi bagian diagonalnya. Dia akan meruntut diagonal-diagonal itu. Kemudian for yang berikutnya, dia akan meruntut barisan-barisan di bawah diagonal. Makanya di sini dia akan dari plus k plus 1 sampai dengan n. Karena dia cukup sampai n-1 aja sih sebenarnya, tapi kalau di dalam Python kan n-1-nya ini dia harus diisi n kan. Jadi ini sebenarnya n-1, kemudian di sini k-nya sampai n. Ini juga n-1, ini k-nya sampai n. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah j in range k sampai n plus 1. Kenapa? Kenapa K? Karena tadi kan dia hanya di barisan yang di kanan diagonal aja yang yang diurusi. Karena ini kanan diagonal ini di mana AIJ di range K sampai n plus 1. I-nya dapat dari mana? Dari sini, dari range ini, karena range-nya juga dari K plus 1 kan. Kemudian dia akan berjalan sampai n plus 1. Kenapa n plus 1? Karena ini. Oke. Ini n, kenapa dia jatuhnya seperti ini? Karena saya ambil panjang dari A di sini. Kalau saya ambil panjang dari A, otomatisnya jatuhnya jadi 3 kan? Kalau jadi 3, kalau saya masukkan 3 di sini menjadi 0, 1, 2. Oke, karena dia mulai dari 0. Kode lain mungkin akan berbeda. Yang jelas, ini saya ambil lengthnya, bisa aja saya ambil length min 1 sehingga nanti range-nya ini n plus 1 itu terserah. Yang jelas di sini saya mengambil length A-nya ini adalah sebagai n, sehingga ini kalau ini 3 berarti seperti yang kalian tahu di dalam Python kan dimulai dari 0. Sehingga di sini kalau saya taruh min 1, 0, 1 sampai 0 n min 1 berarti ini 2, jadi 0, 1, 0 sampai 1 doang, 2 nya nggak akan kehitung gitu. Ini agar saya bisa menghitung dari 0, 1, 2, jadi range yang ketiga itu tidak akan dihitung, tapi dia 0, 1, dan 2 akan dihitung. Kemudian di sini dari K plus 1 sampai N, dan yang ke sini dia sampai N plus 1. Kenapa? Karena ada nilai B. Oke, ini agak saya besarin dikit ya biar kelihatan. Kemudian yang kedua ini K, ini saya ubah K plus 1, yang ini K sampai N plus 1. Oke, nah yang kedua itu adalah back substitution. Ini baris terakhir, kita hitung sendiri aja. Boleh sih kalau misalnya tidak dihitung sendiri, tapi gunakan for. Cuma di sini saya hitung sendiri aja sehingga for-nya hanya dari n-2, n-nya tadi 3 min 2, 1, min 1 sampai min 1. Kenapa? Karena saya mau menghitung sampai 0. Di sini kan min 1 nggak dihitung, jadi dia cuma sampai step ke 0. Jadi dari misalnya n-2 nya udah 3 dikurangi 2, 1, dari 1 sampai 0 itu dihitung. Kalau dia 4 length-nya, jadi panjang barisnya 4, dia akan dari 3, 2, 1, 0. Ini stepnya min 1. Jadi saya bilang untuk membuat step mundur kalian harus masukkan min 1 di sini, kalau enggak dia akan otomatis plus 1. Kemudian di sini ada sum elemen. Jadi elemen-elemen yang x-nya sudah diketahui sebelumnya itu akan dimasukkan ke dalam jumlah sum elemen di sini. Kemudian dia ditambahkan setiap elemen yang x-nya sudah diketahui sebelumnya. Jadi kalau x-nya yang pertama x3 udah diketahui, dia akan masukkan ke elemen di sini. Kalau misalnya x2-nya dan x3-nya udah diketahui, dia akan dua-duanya dijumlah.
Ini menggunakan for di sini. Oke. Kemudian setelah selesai, setiap X, jadi setiap X itu akan dihitung subnya berapa dibagi dengan diagonalnya. Oke, bagi dengan diagonalnya. Ini nanti kalian cocokkan aja dengan perhitungan Gauss yang kalian sudah dapat. Kalau misalnya yang kelas klimat, ya kalian ingat lagi semester lalu dengan Pak Akbar. Kalau misalnya yang meteorologi, ingat kembali dengan Bu Fitri. Oke, kita run. Hasilnya seperti apa? Oh, saya tidak print di sininya, print A. Kita coba print A. Hasilnya akan seperti ini. Jadi pertama dia menghilangkan di sini, eliminasi di sini dulu. Kemudian 4,8 jadi pivot, dia akan menolkan di sini, yang lain baris lain tentu saja mengikuti perhitungannya. Dan setelah selesai, jadi 7 ini udah selesai, kita akan menghitung X-nya. Jadi X1 itu besarannya segini, X2 besarannya segini, X3 besarannya segini. Oke, itu yang terjadi. Kemudian untuk Gauss-Jordan, kita lihat di sini. Import NumPy, sistem persamaan linear, fungsi Gauss-Jordan. Ini nggak perlu ya, ini nggak usah dipikir. Kemudian di sini kita lihat NumPy array, ini juga nggak usah. Kemarin saya coba-coba. Kemudian arraynya oke, belum kita ganti. Kita ganti dulu array yang sama kemarin. Nah, seperti yang saya bilang di video sebelumnya, di sini akan ada pivot. Pivot itu apa? Adalah diagonalnya masing-masing. Kemudian semua semua kolom dari satu baris tersebut akan saya bagi dengan pivotnya. Oke, kita cek printannya. Itu akan jadi seperti apa? Ini saya print lagi ya. Oh, ini nggak usah di print. Ini nggak usah kita print untuk kita bisa lihat hasilnya. Nih, kalau kalian lihat hasilnya di sini, bisa kalian lihat yang pertama pivot 1 ini dia membagi di sini ya. Kemudian pivot 2 dia akan membagi di sini dijadikan 1, dan pivot 3 dia akan membagi di sini menjadi 1. Oke. Ini udah seperti ini karena for yang berikutnya itu udah dijalankan. Kalau for-nya tidak dijalankan, di sini dia akan 1, di sini dia akan 1, di sini dia akan 1, hanya membagi seperti biasa. Oke. Berikutnya pivot nggak usah kita jalankan ya. Jadi kita lanjutkan dengan for yang berikutnya. For i yang pertama itu sampai n. Kenapa? Karena dia harus dari sini sampai sini. Oke, seperti saya bilang di video sebelumnya, di sini akan dijadikan 0. Oke, di sini seperti ini. Jadi dia akan menjadi 0. Ini akan dihitung dengan faktor a, i, k. Jadi di bawah semuanya ada di bawah dari ini. Oke. Ya, ini boleh sih range-nya itu dari K sampai N. Karena saya malas aja kan, 1 dibagi 1 kan sama aja kan. Dia udah dibagi menjadi 1, jadi semuanya juga tetap aja nggak akan berubah. Ini bisa K sampai N. Kemudian di sini jika I sama dengan K maka continue. Jadi kalau dia berada di dalam barisnya sini, dia di continue, tidak usah dihitung lagi karena dia udah 1, jadi jangan sampai dinolkan lagi gitu. Kemudian untuk setiap AIJ, faktornya adalah AIK, jadi faktornya adalah yang ini dibagi pivot, ini dibagi pivot. Kemudian dia akan dirumuskan AIJ sama dengan AIJ dikurangi faktor kali AKJ. Rumusnya dapat dari mana? Silahkan tanya Pak Akbar dengan jika kalian kelas klimat, dan silahkan tanya Bu Fitri jika kalian kelas meteo. Oke, kemudian kalau kita print hasilnya akan seperti ini. Oke, jadi kita sudah mempunyai identity matrix. Kemudian X-nya yang mana? X-nya adalah ini. Oke, sekian. Ini videonya sudah mulai berat karena dia berwarna-warni. Kalau ada komentar silahkan masuk ke kolom komentar. Terima kasih.